Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di tanah air mencapai 15 kasus dari awalnya hanya 3 kasus. Kasus hepatitis juga tercatat melonjak di sejumlah negara. Namun hingga kini belum dapat dipastikan virus apa yang menjadi penyebab dari hepatitis ini. Salah satu dugaan penularan hepatitis akut ini adalah melalui udara. Berbeda dengan jenis hepatitis yang selama ini sudah dikenal melalui vital oral atau makanan. Menjalankan protokol kesehatan dengan baik, menerapkan gaya hidup yang sehat, dan pengelolaan makanan yang bersih menjadi salah satu upaya pencegahan dari hepatitis akut ini. Lalu sebenarnya bagaimana hepatitis ini bisa menular? Apakah memakai masker menjadi cara yang efektif untuk mencegah penularan melalui udara? Tim TV One mengabarkan. Ya ini sangat mengkhawatirkan. terlebih lagi COVID-19 juga belum usai kan? Mengkhawatirkannya bukan hanya sekedar penularan lewat udara. Tapi buka marketplace, harga jual masker naik lagi harganya. dampaknya cukup luas Bisa ya. aja manfaatin momentum. Iya kan? Tapi loh ini perlu dikonfirmasi juga apakah betul kemudian hepatitis akut ini betul melewat udara atau tidak. Saya ingat loh, masker kan rata-rata kalau isinya 50 itu kan 50.000 lah ya kan. Awal-awal COVID bisa sampai ada yang 300.000, 400.000, bisa aja manfaatin momentum. Bisa, kita lihat nanti apakah naik apa enggak ya. Nanti kita bahas lagi kalau memang naik. Ada siapa ini pagi ini? Sudah ada ahli hepatologi kabarnya. Betul, ada Dr. Lino Alfadigani, ahli hepatologi. Kita sapa dulu, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Lino. Selamat pagi. Ya, nanti kami juga akan terhubung juga bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Nanti kita akan coba bergabung, kita tunggu terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya mau ke Dr. Rino dulu, Dok. Langsung saja lah, apakah betul ternyata hepatitis akut ini bisa menular lewat udara? Betulkah seperti itu? Seberapa valid informasi ini? Ya, yang kita bicarakan kan ya hepatitis akut misterius yang sedang banyak dibicarakan sekarang ini ya. Jadi sebenarnya kan kita masih belum tahu persis ya ini apa sih penyebabnya gitu loh ya. Ya. Jadi apakah menyebarnya lewat udara ataukah menyebarnya lewat kontak langsung atau cara lain ya sebenarnya kita belum tahu dengan pasti. Namun dari kasus-kasus yang ada kemungkinan-kemungkinan tersebut harus diantisipasi sehingga kontak langsung maupun lewat udara perlu diperhitungkan sebagai salah satu sumber penularan. Saya kira demikian. Ya artinya kalau misalnya kan kita kan memang belum bisa secara terkonfirmasi ya Dr. Rino. Menyebut bahwa terkonfirmasi menular lewat udara, tapi kan ini kan sudah ada indikasi yang disampaikan oleh pemerintah begitu. Nah artinya sampai dengan ada indikasi ini berarti sudah bisa ini nggak sih memungkinkan gitu, berpotensi memang dia ternyata juga melalui udara juga begitu. Ya kalau kita lihat penyebab hepatitis akut ya yang lain ya misalnya. Untuk yang virus seperti misalnya virus cytomegalovirus gitu kan, itu juga bisa melalui udara, gitu, ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau ada yang baru atau yang ada yang belum jelas seperti sekarang ini juga bisa melalui udara, gitu. Jadi karena masih belum jelas sehingga segala kemungkinan tentu harus diperhitungkan. Ya, makanya kan kesiapsiagaan kita saja lah mungkin menggunakan masker itu seharusnya sudah melekat ya. Antisipasi kita gitu Dokter. Informasinya belum begitu valid. Ya. Dokter Rino, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok, hepatitis akut yang masih bisa dikatakan misterius ini, apa bedanya dengan hepatitis akut lainnya yang sudah biasa ada di Indonesia? Kalau hepatitis, sebenarnya pengertian hepatitis akut kan adalah radang hati
yang baru terjadi gitu ya. Akut itu Ya. baru. Dalam batasan ilmu hepatologi, akut itu kurang dari 6 bulan. Jadi hepatitis akut adalah suatu kondisi peradangan hati yang terjadi kurang dari 6 bulan. Penyebabnya banyak ya, bisa virus, bisa bakteri, bisa toksin, bisa autoimun dan sebagainya begitu ya. Namun dengan melihat berbagai cara yang sudah terjadi di beberapa negara, saat ini memang yang diduga kuat adalah virus. Di beberapa negara memang salah satu yang didapatkan adalah adenovirus ya, atau adenovirus. Namun di Indonesia saat ini belum pernah didapatkan adanya adenovirus sebagai salah satu penyebab dari hepatitis akut yang misterius tersebut. Sedangkan hepatitis akut yang virus yang disebabkan oleh yang virus-virus yang lain seperti virus hepatitis A, virus hepatitis B, ya itu memang sudah sering diidentifikasi di kalangan masyarakat. Dari segi gejala klinis sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda, yaitu biasanya kalau ada gejala yang timbul, maka timbul gejala seperti lesu, lemah, lalu kemudian kadang-kadang ada diare, kadang-kadang juga ada sakit perut. Itu sebagai gejala awalnya, lalu kemudian diikuti dengan kuning. Nah ini kuning ini yang menjadi ciri yang khas dari tanda ya, gangguan ya pada hatinya. Oke, Dokter Rino, kita jeda dulu sejenak ya dokter ya, sambil juga menunggu Dr. Siti Nadia Tarmizi yang juga akan bergabung bersama kita, Dokter Rino. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali pemirsa.